Bagi saya itu bukan sekedar opini, tapi itu fakta yang ada. Menurut saya, Pak Ganjar telah juga menjawab itu dengan gamblang di mata Najwa di saat diskusi bicara gagasan UGM waktu itu. Tapi bagi saya itu bukan sekedar opini publik bahwa ada yang tanda kutip bicara soal politik identitas, tapi itu adalah fakta. Kenapa fakta? Karena kok bisa momentumnya bersamaan dengan kontestasi yang semakin dekat dengan hari pelaksanaan kontestasinya atau hari pemilu. Pak Ganjar harusnya paham secara etis bahwa ini adalah kanal publik yang akan dipergunakan oleh publik, yang harusnya bebas nilai. Bebas nilainya di mana? Bahwa dia sekarang tidak bebas nilai sebagai bakal calon presiden ini punya maksud tertentu, sementara publik dan kanalnya adalah agama itu selayaknya tidak masuk dalam, ditarik maksud saya, dalam pertarungan atau kampanye-kampanye politik. Itu niat ini memang hanya Pak Ganjar yang tahu, tapi secara langsung kita bisa menebak bahwa niat ini tentu untuk mengkapitalisasi diri, ya, menumbuhkan citra diri bahwa ya saya juga adalah manusia religius. Nah, di titik itulah menurut saya secara etis itu tidak tepat. Angka 0% itu bagi saya pribadi ini omong kosong belaka lah. Kenapa omong kosong belaka? Karena banyak indikator. Indikatornya apa? Tidak mungkin terjadi ya? Tidak mungkin terjadi. Ya kan? Iya. Pun kemudian misalnya, ini kan harapan. Kalau sekedar harapan oke. Tapi itu kalau janji yang ditepati selama 5 tahun, kita harus ukur ini. Ada kejadian apa ini kan? Begitu. Ya. Saya ini beruntung karena saya bisa sekolah. Tapi saudara-saudara saya yang tidak, sampai sepupu-sepupu bisa ke keluarga sulit akses pendidikan ya. Orang ke SD aja butuh perjalanan Pak 2 kilo 3 kilo untuk sampai ke SD. Bayangkan anak SD yang suruh jalan kaki. Mungkin Mas Ganjar mesti jauh lebih rigid lagi melihat soal, tidak melulu soal investasi itu adalah mendatangkan dari luar, tapi kita punya UMKM sendiri yang sudah terbukti dari berbagai krisis yang kita lewati sejak 98, yang terbukti bisa menjadi penopang ekonomi Republik Indonesia, kemudian masuk di krisis 2008, kemudian terakhir lagi COVID. Itu kan terbukti bahwa UMKM itu menjadi penting untuk naik kelas sebagai penopang ekonomi masa depan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kembali kita berjumpa di podcast 2/3 malam. Bersama saya Rizal X, dan di depan saya sudah hadir Bung Ardi X. Siap. Dan di samping kiri saya ada Mr. X. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membeda gagasan Anies Baswedan. Dan pada kesempatan ini pula, kami akan membahas gagasan baca pres daripada Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah. Baik, kita tidak perlu berlama-lama pada sesi pembuka ini, langsung saja pada pertanyaan awal yang sudah hadir di sini narasumbernya untuk menyikapinya langsung. Bagaimana daripada Bung Ardi menyikapi terkait calon presiden yang masuk dalam periklanan yang dalam beberapa minggu kemarin itu sangat santer dibicarakan di kalangan masyarakat, bahkan sudah menjadi konsumsi publik, di mana di dalam periklanan itu termuat daripada calon presiden Ganjar Pranowo itu dalam keikut sertanya di periklanan pada azan maghrib itu, sehingga memunculkan opini-opini bahwa ini bentuk daripada kampanye politik yang coba dibangun oleh Capres Ganjar Pranowo.
Apakah ini merupakan taktik untuk meraup trust ke publik sehingganya agama harus dijadikan panggung politik? Kira-kira gimana Bung Ardi untuk menyikapi terkait isu-isu yang sempat viral di minggu-minggu kemarin? Iya, terima kasih Bung Rizal. Bagi saya itu bukan sekedar opini, tapi itu fakta yang ada. Menurut saya, Pak Ganjar telah juga menjawab itu dengan gamblang di mata najwa di saat diskusi bicara gagasan UGM waktu itu. Tapi bagi saya itu bukan sekedar opini publik bahwa ada yang tanda kutip bicara soal politik identitas, tapi itu adalah fakta. Kenapa fakta? Karena kok bisa momentumnya bersamaan dengan kontestasi yang semakin dekat dengan hari pelaksanaan kontestasinya atau hari pemilunya. Itu yang menjadi pertanyaan kita publik kebanyakan, apalagi saya pribadi yang kemudian kok bisa begitu kan. Ada alasan yang diungkapkan oleh Pak Ganjar di soal, kan banyak juga video-video lain, Bung Rizal. Banyak juga video-video lain yang dipersiapkan oleh stasiun televisi itu, nanti di waktu yang akan ke depan katanya akan ditayangkan. Tapi untuk sementara ditayangkan ketika azan atau tayangan azan itu. Itu yang bagi saya, menurut saya ini kok bisa dipakai itu, begitu kan? Ini pertanyaan besarnya. Bahwa Bung Rizal sampaikan itu adalah sekedar opini, bagi saya fakta. Ini kan nggak bisa di otak-atik, kan begitu? Berarti yang Bung Ardi sikapi bahwa memang ini bentuk daripada kampanye politik kan? Manusia politik, iya kan, selalu menggunakan medium berkampanyenya, mulai apapun bisa. Cuman kan siogianya nggak usahlah pakai, menurut saya pribadi nih, saya nggak tahu publik kebanyakan. Tapi kalau Bang Rizal sampaikan bahwa itu adalah bagian dari opini mereka untuk mengungkapkan bahwa itu nggak relevan, bagi saya juga menjadi penting untuk kita kedepankan. Artinya yang saya mau bilang adalah manusia politik kan bisa menggunakan setiap medium politik untuk menyampaikan gagasannya, visi jangka panjang dan lain-lain. Kok bisa medium azan, medium agama ini kita gunakan sebagai alat politik, tools kita, untuk memperkenalkan kandidat. Ini bagi saya juga penting untuk, walaupun kemudian Bawaslu dan Komisi Penyiarannya sudah membuat rilis bahwa itu nggak melanggar. Tapi bagi saya bukan sekedar itu, tapi seyogianya janganlah digunakan itu. Menurut saya begitu. Tapi di acara bicara gagasan kemarin, Ganjar Pranowo menyampaikan langsung ketika Najwa Shihab mempertanyakan terkait isu-isu itu kan, dia membantah bahwa itu dia tidak mengetahui kalaupun ada hal-hal yang kemudian ini bentukan daripada kampanye. Dia hanya diajak oleh salah satu teknisi daripada stasiun TV untuk ikut terlibat pada kegiatan-kegiatan itu. Dia menyampaikan bahwa dia tidak tahu menahu apabila mungkin teknisi itu punya kepentingan lain dan ada hal-hal yang kemudian diuntungkan dari mereka, hanya untuk keuntungan daripada stasiun TV itu sendiri kan. Tapi dia membantah bahwa dia tidak bagian daripada melakukan untuk kampanye-kampanye politik saat itu. Apapun itu kan narasi pembanding ketika ini viral. Targetan itu kan pasti viralnya. Ini kan jadi perbincangan publik. Politik itu soal viral dan tidak viral. Ada disebut juga itu Bung Rizal, kalau Bung Rizal pernah dengar. Jadi penegakan hukum itu, atau kasus-kasus itu bisa ditegak secepat-cepatnya itu ketika viral. Ketika viral baru bisa ditegak. Ini menurut saya yang dikejar. Viralnya jadi perbincangan. Kalau alasan bahwa ini kan bukan, saya nggak tahu bahwa ini, masa nggak tahu, ini azan, ente wudu, apa semua kan, dan lain-lain, melaksanakan sholat dan di video, ini untuk apa? Karena gini Bung Ardi, publik menilai bahwa Ganjar Pranowo lagi membangun politik identitas itu sendiri. Nah kemudian itu dibantahkan langsung di bicara gagasan itu kan, bahwa dia tidak menggaungkan bahwa ini politik identitas.
Iya, apapun itu, maksudnya penamaan politik identitas juga bagi saya penting kita turunkan tensinya. Ini kan mengganggu. Artinya kita selama tinggal cebong dan kampret itu bagi saya kata yang menarik juga untuk kemudian digaungkan oleh publik keseluruhan. Artinya kita merasa bahwa selama ini terjadi polarisasi itu karena momentum pemilu. Sedangkan pemilu adalah pesta demokrasi. Kok pesta kita berkelahi? Seharusnya pesta kan ujung dari pesta adalah kebahagiaan bersama. Itu bagi saya soal politik identitas. Pun publik menyampaikan bahwa ini adalah bagian dari politik identitas, kan publik menilai. Publik yang menilai. Dan bisa jadi fakta, bisa jadi opini. Tapi bagi saya pribadi, itu fakta yang ada. Dan saya berharap supaya jangan lagi menggunakan medium-medium tadi, kembali ke bahasa saya tadi, manusia politik menggunakan medium politik, tapi medium-medium politik yang semacam bernuansa sara atau bernuansa agama sudah penting untuk kemudian tidak penting lagi, atau sudah penting untuk tidak lagi kita gunakan variabel atau tools itu. Berarti calon presiden Ganjar Pranowo seharusnya tidak menjadikan agama sebagai alat kampanye, begitu ya? Kalau ini harus ya. Itu harus jangan dipakai. Jangan dipakai. Jangan dipakai kalau tuduhan kita benar adanya. Cuman kan kita tidak tahu apakah tuduhan kita benar adanya, sudah diklarifikasi juga. Ya. Tapi sebaiknya jangan. Jadi siaran stasiun TV yang menyiarkan terkait calon presiden itu harus dihilangkan, harus dipulihkan seperti semula. Tidak boleh ada lagi calon presiden yang ikut terlibat dalam. Iya, cocok. Di sisi yang berbeda juga, publik memandang bahwa ini kemudian kenapa terjadi karena stasiun televisinya kita tahu MNC Group, ya kan, yang milik oleh Pak Haritano yang notabene ketua umum Partai Perindo, kan begitu, yang kemudian secara eksplisit atau secara rekomendasi mendukung Pak Ganjar sebagai baca pres Perindo. Ini kan bagian tak terpisahkan dari kegelisahan publik. Iya. Bagi saya sudahlah mendistorsi urusan begitu, atau menggunakan alat-alat yang ini dapat berpotensi dan kita berharap tidak lagi terjadi. Ini kan gini Bung Ardi ya, yang menjadi sorotan saat ini kan karena disiarkan langsung oleh MNC TV. Nah, kita banyak yang mengetahui bahwa kepemilikan daripada MNC TV ialah ketua umum daripada salah satu partai yang ada di Indonesia, ya, seperti itu. Nah, bagaimana jika penyiaran itu bukan daripada orang yang memiliki dari stasiun TV itu? Apakah masih kita gaungkan bagian daripada bentuk kampanyenya apa tidak? Sama aja bagi saya. Tonnya sama aja. Bagi saya tonnya sama aja. Maksud saya kok bisa ini? Ini kan kebaruan juga. Menurut saya kok bisa? Janganlah, maksud saya biarkan saja. Banyak alat lain untuk ini, semacam gagasan-gagasan ungkapkan, dibicara gagasan ini kan poin-poin itu yang kemudian kita kaji. Iya kan, soal ekonomi, soal pembebasan lahan, soal ekspresi berpendapat, itu kan yang kemudian penting kita bicarakan dibanding hanya sekedar untuk berkampanye menggunakan media kampanye televisi dengan alatnya yaitu azan maghrib, kan begitu. Berarti keikutsertaan Pak Ganjar Pranowo di iklan, bukan iklan sebenarnya ya, di video fitting feature soal azan maghrib, saya menanggapinya jauh kepada nilai etika publiknya aja. Kenapa seperti itu? Karena oke bahwa perusahaan punya izin untuk penyiaran dan seterusnya, pun dengan saluran yang dipakai oleh TV swasta tersebut, tapi etika publiknya yang ingin saya soroti adalah bahwa Ganjar Pranowo sebagai individu yang hari ini ikut terlibat dalam kontestasi politik pemilihan menjadi bakal calon presiden, itu tidak ada masalah menurut saya. Bahwa dia juga adalah manusia yang beragama, manusia yang secara pribadi merupakan individu yang juga menjalankan perintah-perintah agama, itu tidak ada persoalan. Tapi yang jadi soal adalah penyepakatan Pak Ganjar terhadap nilai, artinya begini,
nilai etis sikap yang dipilih Pak Ganjar untuk menyepakati program itu menurut saya agak sedikit problem. Misalnya soal agama yang dijadikan iklan, kan itu yang berkembang di publik kan. Iya. Tapi di satu sisi juga dia tidak salah karena secara normatif aturannya itu dibenarkan dan Tidak menyalahi ya? tidak menyalahi dan sudah di disclaimer oleh yang berwenang dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia. Tapi secara etis menurut saya bermasalah karena Pak Ganjar cukup tahu bahwa problem kita di Indonesia ini persoalan pembelahan sosial karena alasan politik itu pernah menjadi pengalaman bersama. Harusnya secara bijak Pak Ganjar tidak selayaknya ikut serta lagi di acara tersebut. Itu kan pertama. Yang kedua adalah soal bahwa secara etis Pak Ganjar harusnya paham secara etis bahwa ini adalah kanal publik yang akan dipergunakan oleh publik yang harusnya bebas nilai. Bebas nilainya di mana? Bahwa dia sekarang tidak bebas nilai sebagai bakal calon presiden ini punya maksud tertentu, sementara publik dan kanalnya adalah agama itu selayaknya tidak masuk dalam, ditarik maksud saya, dalam pertarungan atau kampanye-kampanye politik. Itu hal yang kedua. Berikutnya adalah soal bahwa tentu kita akan sangat lelah, kemudian sudah cukup lelah publik kita ini Ya. ketika pertarungan politik memang kanal bertarungnya itu adalah agama. Agama ya. Nah makanya faktor-faktor atau potensi yang mengarahkan ke situ tidak usah dijadikan instrumen untuk menggiring wacana dan persepsi publik bahwa Pak Ganjar juga punya identitas keislaman, ya orang sudah sangat paham dengan itu. Tapi bahwa dia jadi bintang iklan itu soal yang lain. Karena yang kita harus pahami juga bahwa sesuatu yang berulang-ulang, yang disampaikan berulang-ulang, itu menjadi semacam kebenaran yang oleh publik itu dianggap wajar saja. Padahal sebenarnya itulah sesuatu yang diciptakan secara sengaja untuk maksud tertentu. Itu pun saya bahwa niat ini memang hanya Pak Ganjar yang tahu. Tapi secara langsung kita bisa menebak bahwa niat ini tentu untuk mengkapitalisasi diri, Ya. menumbuhkan citra diri bahwa ya saya juga adalah manusia religius. Nah di titik itulah menurut saya secara etis itu tidak tepat. Saya ini ya, Mr. X. Berarti ini bukan bentukan daripada membangun politik identitas itu sendiri daripada calon presiden Ganjar Pranowo. Saya sepakat dengan Bung Ardi bahwa politik identitas itu hal yang lumrah. Tapi di Indonesia politik identitas ini tercerabik maknanya sebagai pembelahan sosial. Nah, itu yang berbeda dalam pengertian dasarnya. Politik identitas ya kita sudah menjadi identitas kita ini melekat kepada diri kita, di mana lingkungan sosial itu kita berada. Ya banyak identitas kita, laki-laki, perempuan itu identitas biologis, Jawa, Sunda, Maluku, Ambon dan seterusnya itu, orang Maluku maksudnya, orang Papua dan seterusnya itu adalah identitas kultural yang melekat sama kita. Nah, sementara agama ini adalah identitas yang lain yang seharusnya sifatnya ini personal dan individu. Karena nilai keberagaman seseorang tidak harus secara langsung tereksplor untuk maksud tertentu, ya cukup jadi hal yang sangat individu. Berarti kalau kita mau menarik dari Bung Ardi dan Mr. F juga tidak bersepakat juga sebenarnya dengan hal ini. Saya tidak dalam posisi bersepakat atau tidak bersepakat, tapi posisi saya adalah publik harus paham juga bahwa hak Pak Ganjar seperti itu. Tapi di sisi lain ada etika yang
yang menurut saya sebaiknya dihindari oleh Pak Ganjar supaya tidak melakukan hal itu. Di posisi saya bahwa baik baik dan benar itu ya urusan masing-masing, tetapi dalam etika publik, kalau perbuatan atau tindakan itu akan memunculkan semacam kegaduhan di tengah-tengah publik, saya kira itu jauh lebih baik untuk dihindari lah seperti itu. Ya kan yang terjadi saat ini kan dengan beredarnya video viral itu yang sudah dikonsumsi masyarakat yang aktif menggunakan media sosial kan, ini banyak yang menolak tentang hal itu dikarenakan calon presiden daripada Ganjar Pranowo ikut terlibat pada kontestasi di Pilpres nanti. Jikalau dia tidak masuk dalam bursa itu, mungkin saja publik bisa menerima, kira-kira seperti itu. Ya bisa dikatakan seperti itu sebenarnya. Maksud saya mungkin juga begini kan, secara langsung sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa pemilih terbesar di Indonesia kan secara kuantitatif yang basisnya adalah pemilih muslim. Nah, tentu secara langsung tanpa harus berbackground sebagai akademisi, politis dan seterusnya, kita akan sangat cepat paham bahwa maksud Pak Ganjar berada dalam tayangan itu, saya pikir juga tentu tidak bebas nilai dan punya maksud tertentu. Nah, maksud tertentunya inilah yang Pak Ganjar tidak bisa mendikotomikan pandangan publik bahwa maksud saya begini dan terserah publik seperti apa, tidak seperti itu juga. Jauh lebih bijak untuk menimbang sebenarnya, ya kayaknya tidak layak lah. Karena Pak Ganjar di pernyataannya ketika dialog dengan Najwa itu secara lugas juga menyatakan bahwa Pak Ganjar sendiri tidak punya riwayat untuk politik identitas. Tindakan seperti itu apakah merepresentasi politik identitas, ya sanggahan Pak Ganjar menurut saya kurang tepat juga. Ya dia sudah tahu bahwa atribut identitas dalam versi politik Indonesia riwayatnya adalah agama. Kenapa media agama digunakan untuk kampanye? Nah, sebenarnya di situ poinnya bahwa menurut saya Pak Ganjar kalau mau pakai agama untuk jadi terminal caranya dia berkampanye, ya sekalian jadi khotib sholat Jumat aja, atau langsung membahas hadis-hadis tertentu, hadis tentang negara atau surah-surah dalam Al-Quran tentang negara. Nah, itu jauh lebih ingin tahu kita sedalam apa calon pemimpin kita memahami agamanya atau memahami tugasnya sebagai khalifah. Dibanding hanya sekedar rajin dan sholat, ya sekalian langsung khotib Jumat, kemudian langsung membedah kitab-kitab kuning misalnya kalau versi pesantren, atau langsung dengan membedah secara keilmuan ayat-ayatul Quran. Itu sangat tidak etis ya. Sebenarnya gantung menurut saya, tapi kita akan tunggu apa yang akan ditampilkan Pak Ganjar selanjutnya. Semoga jauh lebih bukan hanya gimmick begitu, tampil dalam azan itu kan. Semoga memang kesehariannya seperti itu juga. Semoga juga bisa jauh lebih ditunjukkan bahwa pemahaman keislaman Pak Ganjar yang jauh lebih ditingkatkan lagi pemberitaannya ke publik. Bagi saya yang kerja-kerja begitu ini kan hubungan vertikal ya, yang ke atas Ya. antara manusia dan Tuhannya, oke? Habul minaulahnya. Habul minallah. Ya, komunikasinya kan dengan Tuhan. Langsung dengan Tuhan. Ini kan nggak perlu didokumentasikan, Iya. ya kan? Cuman memang ranah politik yang saya sampaikan tadi butuh media politik untuk menyampaikannya, ya kan? Harus ada panggungnya begitu ya. Harus ada panggung untuk menyampaikannya. Ini kan bahaya juga. Ini kan publik juga bisa berandai-andai. Oh, berkemungkinan kita tidak melakukannya, ya kan? Karena citra yang ditampilkan di publik itu kan kadang berbeda dengan citra yang sesungguhnya. Oke? Oke. Bung Rizal pasti memahami itu, karena Bung Rizal berkemungkinan sebagai milenial melakukan hal yang sama. Ya. Kita foto 1 minggu lalu, minggu ini baru kita. Ini kan bisa jadi. Post kan? Jadi khawatirku begitu, citra yang ditampilkan itu tidak sesuai dengan citra yang sesungguhnya, kan bahaya. Ya kan? Iya. Mau khutbah, mau apa semua kan, itu kalau dia kebiasaan nggak mungkin, nggak harus capek-capek kita untuk menampilkannya, Bung. Iya.
Kalau saya begitu. Jadi kalau kebiasaan itu nggak perlu capek, nggak perlu juga kita yang bersusah payah. Biarkan publik aja yang ini kan. Tapi kan kalaupun kita mau flashback pada pembahasan tadi kan, bahwa sangat jelas mengutip dari bicara gagasan yang dipandu Najwa Shihab, bahwa dia hanya ditawarkan. Ini cukup jelas keterangannya, disampaikan bahkan juga ini secara live ya, dia diterangkan oleh teknisi dari stasiun TV itu sendiri. Jangan mau lah, ngapain mau? Kalau cuma ditawarkan ngapain mau? Karena itu kan akan ke situ nanti. Ini kan skemanya skema azan ini. Iya. Iya kan, skema azan, skema sholat. Kok bisa dia ambil alih begitu kan? Mau, ini kan bahasa mau itu kan pasti dari individu. Oke? Nggak mungkin orang lain yang oke, saya mau, kau maju. Kan nggak mungkin. Kan logisnya begitu. Artinya kalau itu adalah keseharian kita, ngapain? Kalau saya misalnya, ngapain saya tetap pilih azan? Abang, Karena abang saya kalau keseharianku. nggak perlu abang Nggak publis. perlu saya publis, Iya. ngapain kan? Ngapain? Cocok kan? nggak? Cocok. Iya. Kemudian kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya yang mungkin ini sudah menjadi kegelisahan masyarakat Indonesia pada umumnya tanya dulu. kita bicara tentang perekonomian, kan? Nah, yang sangat santer pada saat ini ialah di mana dalam sesi wawancara daripada calon presiden Ganjar Pranowo bahwa dia akan mampu melakukan manuver untuk menekan angka kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia hingga mencapai 0%. Menurut Bang Ardi, 0% ya? 0% ya. Nah. Menurut Bung Ardi, gimana menyikapi terkait gagasan yang disampaikan daripada Ganjar Pranowo? Apakah dia mampu untuk menekan sampai di angka seperti itu atau tidak? Saya ini magister ekonomi. Jadi saya agak inilah memahami sedikit lah, walaupun tidak banyak, bukan pakar lah. Iya. Walaupun tidak banyak, tapi paling tidak mengerti sedikit bagaimana ekonomi ini dibangun kan. Iya. Begitu. Angka 0% itu bagi saya pribadi ini omong kosong belaka lah. Kenapa omong kosong belaka? Karena banyak indikator. Indikatornya apa? Tidak mungkin terjadi ya? Tidak mungkin terjadi, ya kan? Iya, iya. Pun kemudian misalnya ini kan harapan. Harapan. Kalau sekedar harapan oke. Tapi itu kalau janji harus ditepati selama 5 tahun, kita harus ukur ini ada kejadian apa ini kan begitu. Iya. Ya fakta lapangannya. Yang soal kan kita harus kemiskinan ekstrim ini kan kalau yang nanti Bung Rizal bisa kita cek sama-sama Ya. versi Bank Dunia itu ya kan, kemiskinan kan di di bawah $3 per hari. Oke, $3 artinya per hari. dia 45.000 sampai 50.000, 3, berapa dolar lah. Di bawah itu orang dianggap miskin. Ya kan? Atau miskin ekstrim. Berarti di bawah daripada pendapatan 45.000 per hari itu dikategorikan miskin. Miskin. Orang miskin kalau 50.000 per hari, ekstrim lah. Iya. Artinya kan dengan harga bahan-bahan pokok, rokok kita aja Pak, rokok kita aja, ini fakta ini, rokok kita saja 40.000 Pak, Itu rokok ya? rokok, baru saya merokok bisa dari 1 bungkus, 2 bungkus, bayangkan Per harinya. per hari, ya kan, artinya ekstrim. Nah, kita kembali ke poin tadi, ya kan, Iya. pemenuhan itu kan harus dibarengi dengan infrastruktur, ya kan, Infrastruktur. yang memadai. Artinya infrastruktur dasar. Apa infrastruktur dasar? Yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan. Pendidikan, kesehatan. Iya kan, akses orang terhadap pendidikan, sekolah dan lain-lain, akses orang terhadap kesehatan. Orang butuh kesehatan semua. Tapi saya tanya Bung Rizal, di kampung Bung Rizal apakah itu terjadi? Ya terjadi. Masih Dan sulit kan? masih sulit untuk menjangkau daripada tadi ya, pendidikannya, kemudian kesehatannya. Ini kita tidak bisa mengelak tentang situasi saat ini. Makanya ketika menyikapi di gagasan, bicara gagasan, Nggak masuk akal kan? saya orang yang tidak paham tentang ekonomi ya Bung ya, tapi
orang yang tidak paham saja masih boleh mempertanyakan itu. Nah, Bung Ardi sendiri yang merupakan alumni pada Magister Ekonomi itu ini omong kosong. Iya. Berarti ada ini bentuk upaya-upaya coba Jadi begini, melakukan pembohongan kepada publik apa tidak? saya kira begitu. Berarti ada upaya untuk melakukan pembohongan. Saya kira begitu. Itu mau Rizal sampaikan kan? Iya. Oke? Oke. Saya kira begitu poinnya. Artinya kan pemaknaan publik aja ini. Jadi ini Cuman tidak kan ini bukan masuk di akal, berdasar ya? like, dislike, enggak. Tapi ini sesuai fakta lapangan yang ada. Kan begitu? Iya. Oke. Kembali ke urusan tadi, ke kemiskinan ekstrim itu. Jadi tingkat kemiskinan itu, Bung Rizal perlu tahu, ketika semakin kecil angka kemiskinan itu semakin sulit untuk dinolkan itu atau diberantas itu. Diselesaikan ya. Karena kenapa? Ada dua kata kunci. Yang pertama soal Dua ya? Ya, ada dua. Yang pertama soal semakin ke pedalaman orang, kan? Berarti semakin ke pedalaman soal akses yang saya sampaikan tadi. Oke? Ya kan? Yang kedua itu berkaitan juga dengan daerah-daerah terpencil. Ini saya menyikapi ini diskusi ini Bung Ardi sangat menggebu-gebu dalam sesi bicara ekonomi. Apakah Bung Ardi ini juga merasakan yang terjadi saat ini? Kondisi kemiskinan yang sangat ekstrim. Iya, maksud saya ini karena saya dari kampung juga, Bu. Iya. Saya dari kampung Makanya juga. saya menggebu semangatnya itu loh. Menggebu, Pak. Saya ini dari Sungai Laut di Bangkurung. Jauh. Bayangkan, iya. Bung Rizal tahu lah, Bung Rizal juga paham lah bagaimana kemudian akses terhadap jalan, akses terhadap sekolah. Saya ini beruntung karena saya bisa sekolah, tapi Ya. saudara-saudara saya, Yang tidak sampai sepupu-sepupu, bisa ke keluarga, sulit mana akses. pendidikan ya. Orang ke SD aja butuh perjalanan, Pak. 2 kilo, 3 kilo untuk sampai ke SD. Bayangkan anak SD yang suruh jalan kaki. Nggak ada kendaraan, Bung. Bung bisa ke sana lah nanti cek kan. Kalau Bung ke sana juga bisa. Di daerah mana itu? Bangkurung, Desa Kanari. Aduh, nggak ada di pustakaannya itu. Iya, bayangkan. Nggak bisa. Ya. Jadi makanya saya tadi dalam beberapa diskusi juga Bung Ardi tidak terlalu menggebu-gebu menyampaikan terkait ini. Baru diskusi di sesi ini berarti sangat menarik bicara ekonomi ya Bung ya. Karena Bung Iya. sendiri merasakan itu dampak Merasakan daripada kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim. Aduh. Kalau Walaupun Mr. X menyikapi dalam diskusi bicara ekonomi ini gimana, Mr.? Ya, secara visi oke-oke aja menurut saya. Secara visi nggak ada soal dengan itu. Tapi visi ini kan, visi yang baik adalah visi yang bisa diaktualkan dan bisa dikerjakan. Atau prinsip dasarnya rencana yang baik adalah yang bisa dieksekusi, kan seperti itu. Jadi apa poin saya bahwa 0% itu menurut saya tidak akan terjebak di angka. Saya lebih kepada bagaimana men0%kan. Itu yang jauh lebih menarik kita diskusikan. Bagaimana men0%kan itu, tahapannya seperti apa. Nah, dalam perbincangan bersama Najwa, beliau mengungkapkan bahwa investasi yang hari ini telah dibuka oleh pemerintahan Joko Widodo akan dilanjutkan agenda-agenda ekonomi oleh Ganjar. Salah satunya dengan beliau bicara soal bagaimana ekonomi digital misalnya. Nah, ekonomi digital di sini kan basisnya adalah teknologi informasi. Nah, pertanyaannya, kalau teknologi informasi, sementara data kemiskinan yang seperti Bung Ardi ungkapkan, bahwa data kemiskinan ekstrim ini adalah orang-orang yang punya penghasilan di bawah 45.000 per hari atau secara logis, kita bisa mengatakan bahwa orang-orang ini tidak punya kapasitas dan kemampuan untuk mengakses informasi. Nah, sederhananya, di seluruh Republik Indonesia, kita bisa tahu bahwa akses informasi atau akses internet, kalau agendanya adalah ekonomi digital, maka prasyarat itu yang harus dipenuhi, ya kan, untuk bisa mentransformasi pelaku ekonomi, pencari kerja dalam hal ini, bisa meningkatkan ekonominya. Nah, problem yang sekarang ini, misalnya juga terkait kasus korupsi tower yang ada di Indonesia, kan kita sudah bisa lihat bahwa problem kita memang interkoneksitas kita antar daerah yang timpang. Ada wilayah yang sudah sangat maju
teknologi informasinya, ada daerah yang sama sekali tidak bisa mengaksesnya. Makanya ada sanksi kita dalam 5 tahun misalnya, apa bisa terlaksana rencana-rencana untuk 0%-kan. Karena kendala-kendala yang disampaikan Bung Ardi tadi itu sangat jelas ya, bahwa ada kendala geografis, ada kendala infrastruktur di sana. Belum lagi kita bicara kendala sumber daya manusia. Misalnya kita bisa bilang hari ini sumber daya manusia Indonesia masih jauh di bawah Filipina sekalipun. Sementara Filipina kalau kita bandingkan di era 80-an sampai 90-an pada saat ekonomi Indonesia sedang baik-baiknya, itu masih jauh di bawah kita, masih sangat jauh di bawah posisi sumber daya manusia Indonesia. Nah, terus sejak memasuki era setelah 2010 ke atas, nah kita ketimpangan sumber daya manusia kita untuk mencapai standar sumber daya manusia di wilayah ASEAN saja kita masih di bawah Filipina yang notabene-nya kemampuan dan kapasitas infrastrukturnya masih jauh lebih bagus Indonesia. Pertanyaannya kenapa seperti itu? Artinya menurut saya problem ekonomi itu tidak saja harus diselesaikan melalui skema investasi. Faktor-faktor pendukung bagaimana orang itu mempunyai skill itu jauh lebih penting menurut saya, dan itu belum secara eksplisit diungkapkan oleh Pak Ganjar. Untuk menghindar daripada kemiskinan ekstrim itu harus punya soft skill juga. Misalnya Mr. Rizal saja kan datang ke Jakarta upaya melanjutkan studi, tapi kan itu dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dalam kemampuan intelektual dan akademis kan. Nah itu kan upaya individu yang mendorong itu untuk keluar dari jurang kemiskinan, atau paling tidak beranjak dari sejahtera ke sangat sejahtera, minimal seperti itu. Ada upaya itu, tapi Bang Rizal sendiri, berapa orang seperti Bang Rizal dalam 1 tahun, orang-orang seperti Bang Rizal ini datang merantau dari daerah, artinya di luar ibu kota, datang di Jakarta untuk kuliah. Itu pun atas kemampuan pribadi, bukan karena program pemerintah. Orang yang sadar dengan posisinya sebagai orang miskin itu, dia kalaupun dia tahu bahwa dia miskin, akses untuk meningkatkan kesejahteraan yang tidak ada. Aksesnya ini apa? Kalau Pak Ganjar bilang, ya kita tambah akses terhadap infrastruktur, terhadap informasi dan seterusnya. Ya menurut saya tepat juga yang disampaikan Pak Ganjar, tapi poinnya adalah kita belum tahu bagaimana skema itu dijalankan. Maksud saya banyak hal yang luput dilihat oleh calon pemimpin bangsa kita ini. Maksud saya, kalau kita merujuk ke Jepang setelah pasca restorasi Meiji misalnya, Kaisar Hirohito secara tegas menyatakan bahwa saya berapa guru yang tersisa setelah pengumuman ini. Nah itu kan kita bisa mengukur dari itu bahwa Kaisar Hirohito paham bahwa satu-satunya alasan negaranya untuk maju adalah dia mengecek pikiran. Itu populer sekali yang disampaikan Anung, dan artinya apa? Artinya tidak akan bangkit dan naik peradaban kebangsaan atau kesejahteraan sebuah negara atau bangsa tanpa ditunjang oleh sumber daya manusianya. Nah pertanyaannya sekarang, saya lihat beberapa uraian Pak Ganjar tapi tidak mendalam, dia sempat menyinggung dengan skema LPDP. Nah sebenarnya kita menantang juga Pak Ganjar untuk bagaimana melihat LPDP ini tidak lagi sebagai beasiswa yang sifatnya terbatas, tapi semenjak SMA dia pencari minat atau seleksi LPDP ini sudah bisa melihat dan memprioritaskan harusnya daerah yang jauh lebih terbatas seperti Di kampung saya juga. Rizal sini harusnya layak dapat beasiswa LPDP. Cuman kan tidak pernah tahu dengan akses bisa sampai ke sana. Cuma maksud saya, kebijakan negara harusnya rakyatnya tidak harus mencari. Nah itu
Yang penting untuk kita challenge calon-calon presiden kita ini, seperti apa real kebijakannya. Kita tidak lagi membedah retorika, kita membedah tindakan real dari calon pemimpin kita ini. Ya. Jadi itu tadi yang coba disikapi daripada narasi-narasi yang dibangun dari calon presiden Ganjar Pranowo, bahwa tidak sangat signifikan juga kalaupun dia harus menekan sampai di angka 0%, itu berdasarkan keterangan daripada Bung Ardi. Kemudian dari Mr. X juga menyampaikan untuk bisa terhindar daripada kemiskinan ekstrim, ya pemerintah harus mendorong masyarakatnya. Apa upaya-upaya juga untuk terbebas daripada kemiskinan ekstrim, ya harus meningkatkan soft skill-nya. Nah, itu yang perlu kita bicarakan, dan ini harus didorong oleh pemimpin-pemimpin yang nantinya bakal terpilih. Kira-kira seperti itu. Artinya kalau saya, pemimpin itu kan pemimpi tambah N. Oke? Pemimpi tambah N. Itu yang disebut dengan pemimpin. Oke? Oke. Artinya dia menawarkan mimpi. Visi ini kan soal mimpi jangka panjang. Menawarkan dia. Menawarkan mimpi jangka panjang, dengar ya. Sehingga ketika menawarkan mimpi, otomatis kan punya indikator mimpi itu. Iya kan? Iya. Yang pertama di bahasa Pak Ganjar Pranowo di bicara gagasan kan nggak ada roadmap. Mau 0% bagaimana? Roadmap utuh. Pemenuhan fasilitas dasar dan lain, ya kan? Sehingganya bagi saya ini kan harus kita bedah secara mendalam. Menarik tadi Bung X sampaikan, misalnya soal akses terhadap pendidikan dan lain. Tapi banyak orang yang sudah melakukan itu ternyata. Sudah banyak juga. Sudah banyak orang melakukan itu. Itu disebut dengan rekam jejak orang-orang yang telah melakukan itu. Ini kan penting untuk kemudian menawarkan mimpi, tapi kita sudah sepaling tidak ada yang sudah kita ukur untuk mencapai ke sana bagaimana mimpi itu digapai 0% kan. Jangan lagi kamu punya materi, kamu punya kuasa, tapi punya materi, rakyat diberi akses, maka akan punya kuasa. Berarti ibaratnya pemimpin harus turun ke bawah. Harus turun ke bawah. Selain turun ke bawah, tidak sekedar turun ke bawah, tapi sepaling tidak dia punya. Jadi kan kembali ke tadi, dia punya gagasan, tapi untuk menerjemahkan gagasan, ya kan, itu orang bisa memahami, kayak seperti podcast kita sebelumnya yang disampaikan oleh Bung X. Semua kita ini tahu keadilan itu apa, kan begitu? Ya, semua anak republik ini, anak bangsa ini tahu gagasan pemimpin ini apa. Soal gagasan 0% itu secara gagasan oke. Ya kan? Tapi secara kerja untuk mencapai gagasan itu bagaimana model yang pertama. Yang kedua yang seperti sampaikan tadi, ada beberapa indikator yang harus dipenuhi. Bagaimana model mengungkapkan indikator ini kan jangan hanya sekedar janji. Ini kan bahaya. Janji palsu lagi kan. Kan itu sama dengan itu baru gagasan yang beliau sampaikan. Iya, apapun itu, sepanjang kan saya bilang tadi, gagasan itu punya indikator. Ya kan? Indikatornya apa untuk mencapai gagasan itu? Ya, mungkin kita masuk pada penghujung sesi podcast 2/3 malam ini. Saya langsung saja ke Bung Ardi, kita closing statement ya dari Bung Ardi. Closing statement terkait bicara gagasan Ganjar ini. Bicara gagasan Ganjar Pranowo, calon presiden. Oke, kalau saya secara keseluruhan menurut saya ini ya, menurut saya dan beberapa kawan-kawan diskusi ini bahwa yang pertama republik ini harus diurus oleh sebanyak mungkin orang. Ya. Harus turun tangan lah untuk mengurusi itu. Oke? Oke. Yang kedua, menurut saya siapapun dia bisa untuk kemudian mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden atau calon presiden Republik Indonesia. Ya kan? Karena kita kan 270 juta orang. Lebih lah kan? Kita tahu udah terakhir berapa pastinya. Oke. Tapi calon-calon pemimpin itu bagi saya kepemimpinan ini soal yang seperti sampaikan tadi, soal mimpi jangka panjang
yang harus ditopang dengan indikator. Indikatornya itu harus jelas. Indikator-indikator harus jelas. Sehingga di bicara gagasan pun sebenarnya hampir 3 kandidat capres ke depan ini kan kemungkinan besar 3 poros ini. 3 poros. 3 poros ini hampir sama sebenarnya. Cuman kan indikator-indikator yang didekatkan yang menurut saya berbeda. Sehingga sebagai pemilih cerdas kita ini, kita akan memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi orang nomor 1 Republik ini. Harus cerdas-cerdas melihatnya dengan indikator-indikator yang jelas, dengan rekam jejak yang baik, visinya jelas, terukur, terarah, dan bisa membuat bangsa kita lebih baik, ya kan, lebih hebat, lebih padang dunia. Yang keempat adalah bagaimana pertaruhan global itu, Republik ini, bagi saya, Republik ini bukan sekedar hanya Indonesia, bukan sekedar hanya kita Republik Indonesia, tapi kita harus melihat Republik ini sebagai warga dunia atau masyarakat kita, masyarakat Indonesia, Bung Rijal, Mr. X dan kawan-kawan lain adalah warga dunia, ya kan? Kita cuma tidak sekedar hanya warga Jakarta, hanya warga Sulawesi, tapi kita adalah warga dunia, sehingga pertaruhan politik dunia juga global itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Global, sehingga bicara gagasan Pak Ganjar itu, bagi saya beberapa gagasannya harus diukur baik-baik secara indikator makro maupun mikro, sehingga setiap kita memilih itu ada indikator, ya kan? Ada indikator siapa yang kira-kira betul-betul dan punya rekam jejak yang memang sudah menuntaskan pekerjaan-pekerjaannya ketika dia diamanahi sebagai seorang pemimpin, calon presiden ke depan. Karena mereka ini, ketiga tokoh ini kan adalah pemimpin-pemimpin. Pak Ganjar gubernur Jawa Tengah 10 tahun, Pak Anies 5 tahun di Jakarta, mantan menteri, mantan rektor, Pak Prabowo, Menhan dan lain-lain kan. Nah ini kan itu bisa diukur juga dari rekam-rekam mereka ketika memimpin lembaga-lembaga. Ya udah menjiwai sekali ya Bang Ardi ini dalam menyampaikan. Iya, kalau saya begitu, karena kita kan publik ya. Kan. Ya. Ya dari Mr. X gimana? Kesimpulan saya dari penyampaian Mas Ganjar, poinnya adalah pertama bahwa pemimpin itu akan dinilai dari tampilan publiknya seperti apa. Ya, maka menjadi penting kita melihat jauh lebih dalam bahwa apakah yang ditampilkan di publik ini hanya sekadar citra buatan atau pure dan orisinal dari muncul dari karakter yang benar-benar sudah tercipta dan dia bangun sejak lama. Itu poin pertama. Yang kedua, tampilan publik itu menjadi penting bagi kita supaya kita memahami bahwa bagaimana pemimpin bisa memposisikan diri dari berbagai hal yang lagi berkembang. Misalnya kalau Bung Ardi menyampaikan tadi bahwa tugas pemimpin masa depan tidak lagi melihat Indonesia sebagai negara sendiri dan sempit sebagai Indonesia saja, tapi bagaimana membawa Indonesia ini jauh lebih luas lagi ke civil society secara global atau global citizenship itu. Makanya di poin kedua menurut saya, terkhusus dari penyampaian Pak Ganjar yang di bedah gagasan, bicara gagasan Najwa di UGM itu, Pak Ganjar belum secara spesifik menggambarkan tentang arah masa depan Indonesia, utamanya bagaimana dia menginvestasikan masa depan Indonesia guna mencapai standar pergaulan global. Sementara banyak hal yang harus dia selesaikan terhadap dirinya sendiri karena tampilan publiknya yang ada split dan lain hal itu yang terlihat. Poin ketiga dari saya adalah penting juga bagi Mas Ganjar untuk mengartikulasikan rencana-rencananya tidak hanya sebagai Ganjar secara individu, bahwa saya adalah pemimpin Republik ini yang yakin dengan agenda yang saya tawarkan. Mestinya dia bisa lebih rigid menggambarkan bahwa ketika kasus seperti Bung Rijal S2 misalnya, S2 di kota Jakarta dengan pertarungan sendiri, itu tidak lagi
bertarung atas nama kekuatan sendiri, tapi kita punya kepastian bahwa ketika saya ingin melanjutkan pendidikan, tidak ada keraguan bagi saya di kota manapun akan sekolah dan akan dijamin oleh negara. Itu menjadi penting. Tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan untuk hanya sekedar makan, hanya sekedar melanjutkan hidup di tanah perantauan, apalagi untuk sekolah. Yang ketiga, poin soal bahwa mungkin Mas Ganjar mesti jauh lebih rigid lagi melihat soal tidak melulu soal investasi itu adalah mendatangkan dari luar, tapi kita punya UMKM sendiri yang sudah terbukti dari berbagai krisis yang kita lewati sejak 98, UMKM terbukti bisa menjadi penopang ekonomi Republik Indonesia, kemudian masuk di krisis 2008, kemudian terakhir lagi COVID. Itu kan terbukti bahwa UMKM itu menjadi penting untuk naik kelas sebagai penopang ekonomi masa depan Indonesia, apalagi berbasis kepada kreativitas dan lain sebagainya. Itu menjadi penting untuk saya memberi pesan notes tebal kepada Pak Ganjar supaya hal ini bisa diartikulasikan lebih jelas, biar kita ini sebagai pemuda bisa paham ketika Mas Ganjar jadi presiden, kami tahu akan mencari akses kemana supaya ketika kami punya rencana besar untuk meningkatkan perekonomian lewat jalur UMKM dan kreativitas, kami tahu akan menghadap kemana, bagaimana prosesnya, dan akan seperti apa yang akan kami dapat dan capai nanti. Kira-kira itu yang penting bagi saya di pembahasan ini. Saya kembalikan kepada Bung Rizal X sebagai talenta terbaik di kampungnya melanjutkan pendidikan di Jakarta. Terima kasih. Closing statement ini sangat membuat saya terharu sebenarnya. Jadi Jangan menangis. itu tadi dua closing statement dari narasumber kita, Bung Ardi dan Bung Mr. X, yang akan terus menemani podcast-podcast kita di 2/3 malam ini. Kita akhiri daripada podcast ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 2/3 malam.